Setiap orang yang disebut orang Kristen yang percaya Yesus, salah satu hal penting yang butuh menjadi bagian hidupnya adalah pelayanan. Nah, terus Pak Abraham anak SMP kayak saya, pelayanannya apa? Pelayanan itu luas. Banyak sekali pelayanan. Persoalannya dasarnya dulu. Kamu melayani kenapa? Karena papa majelis. Oh, bisa, boleh, boleh. Saya melayani kenapa? Karena memang saya orang Kristen. Jadi saya harus melayani. Bisa, bisa, bisa. Tetapi dasar dari orang mau melayani itu apa sebenarnya? Dasarnya karena dia sadar bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Jadi dia mau berterima kasih kepada Tuhan, salah satu caranya adalah melayani. Nah, kalau anak SMP kayak saya Pak Abraham, lalu saya mau buktikan bahwa saya itu mencintai Tuhan. Dari hati saya memang mencintai Tuhan. Kata Pak Abraham, salah satu buktinya adalah pelayanan. Nah, anak SMP kayak saya pelayanannya apa? Banyak pelayanan. Apa aja tuh Pak Abraham? Yang pertama, kamu bisa melayani dimulai dari rumah. Masa pelayanan di rumah sih Pak Abraham? Dasar kamu berbuat hal-hal yang baik di rumah, bekerja di rumah, membantu orang tua dan sebagainya. Kalau kamu dasarnya karena kamu mau taat firman Tuhan, kamu mengasihi Tuhan dan kamu mau jadi berkat di rumah, maka kamu bisa melayani dari rumah. Apa contohnya? Contohnya yang pertama adalah kamu mulai dengan jadi berkat di rumah, membantu orang tua, belajar dengan baik, memberikan sikap dan perilaku yang baik kepada orang. Itu melayani. Pak Abraham, emang pelayanan model kayak begitu? Emang pelayanan itu harus di rumah? Setahu saya Pak Abraham, pelayanan itu di gereja. Nah, mari kita jangan batasi pelayanan itu di gereja. Karena kalau di gereja itu adalah pelayanan terhadap organisasi gereja atau kegiatan ibadah gereja. Tapi pelayanan sesungguhnya adalah kita memberi hidup kita kepada orang lain, dasarnya karena kita cinta Tuhan. Orang lain itu siapa? Orang tua kita. Orang lain itu siapa? Teman-teman kita. Orang lain itu siapa? Saudara-saudara. Jadi kalau kamu bisa buat baik, mendoakan saudaramu, mungkin dia berlaku curang kepada keluarga kamu, dia berbuat hianat kepada keluarga kamu. Bisa saja harusnya harta bagian orang tua kamu itu harusnya dapat bagian, tapi diambil oleh saudara bapak kamu atau saudara mama kamu. Tapi kamu tidak marah, malah kamu mendoakan dia. Itu pelayanan. Contoh, mama kamu diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tetapi kamu melihat hal itu dan kamu merasa, kok begitu ya punya saudara-saudara ya? Kok gitu amat? Tapi kamu pulang, kamu tidak benci kepada mereka. Kamu malah mendoakan mereka. Kamu bilang, Tuhan Yesus, tolong agar mereka sadar. Di mana lagi tempat kita melayani dengan kasih? Nah, lingkungan yang kedua yang bisa kita layani, keluarga besar. Om, tante, opung, oma, opa, opung doli. Nah kan semua itu bisa kita mendoakan, bersilaturahmi. Membangun komunikasi yang baik. Datang kunjungan. Dan sebagainya, memberikan dukungan. Saling bertegur sapa dan sebagainya. Kadang-kadang tuh kalau orang-orang yang udah tua tuh udah mulai, mereka nggak suka, mereka kalau udah marah nih, mereka nggak mau teguran lagi. Iya. Kalian ketemu nggak orang kayak begitu? Ketemu? Di mana orang itu? Di dekat rumah kamu? Di dalam rumah kamu? Atau orang itu kamu? Bukan. Ada loh begitu. Ketemu saudara, cuman lihat kayak gitu lalu pergi. Nggak ngomongan, nggak shake hand, apalagi cipika-cipiki, padahal saudara kandung. Kenapa? Suka nyakitin sampai sakit hati. Karena udah sakit hati, dendam, marah, benci dalam waktu yang panjang, tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau sapa lagi. Tidak mau ketemu, tidak mau bicara lagi. Karena saking besar sakit hatinya. Ini Abraham nggak mau malas.
Apakah Pak Abraham juga pernah mengalami? Pernah. Bahkan berhadapan dengan hal begitu nggak gampang. Contoh ya, kamu punya saudara. Waktu kecil kayak gini masih enak-enak. Tidak begitu peduli tentang harga diri, perasaan, dan sebagainya. Tapi kalau sudah dewasa, itu beda loh rasanya. Kalau disakitin itu harga dirinya, sakit hatinya luar biasa. Beda banget. Kalau anak kecil kalau ketemu kan gitu kan, habis marah-marahan mereka pindah bermain kemana gitu. Habis mereka pergi ke sana lupa, lalu datang main lagi. Itu anak kecil. Karena kalau kamu mulai makin besar, mulai ingat sakit hatinya. SMP dia mulai, musuh gue itu. Iya musuh gue. Kenapa emang gak mau ketemu sama musuh gue? Musuh gue. Dia udah tahu musuh. Dia udah tahu orang-orang yang membenci dia. Orang-orang yang nyakitin hati dia udah tahu, mulai tahu nih. Nah, dia yang dia udah tahu kemudian dia mulai menghindar. Tidak mau ketemu, tidak mau bersapa, tidak mau tahu dan sebagainya. Nah, kalau itu saudara, itu akan lebih susah. Nah, Pak Abraham sering ketemu tuh kayak begitu tuh. Saudara, kemudian karena harta, karena uang dan sebagainya, tidak mau kenal saudara. Kalau orang-orang yang udah tua tuh udah mulai, mereka nggak suka, mereka kalau udah marah nih, mereka nggak mau teguran lagi. Iya. Kalian ketemu nggak orang kayak begitu? Ketemu? Di mana orang itu? Di dekat rumah kamu? Di dalam rumah kamu? Atau orang itu kamu? Bukan. Ada loh begitu. Ketemu saudara. Cuman lihat kayak gitu lalu pergi. Nggak ngomongan, nggak shake hand, apalagi cipika-cipiki. Padahal saudara kandung. Kenapa? Suka nyakitin sampai sakit hati. Karena udah sakit hati, dendam, marah, benci dalam waktu yang panjang. Tidak mau tahu, tidak mau peduli, tidak mau sapa lagi. Tidak mau ketemu, tidak mau bicara lagi. Karena saking besar sakit hatinya. Ini Abraham gak mau, malas. Apakah Pak Abraham juga pernah mengalami? Pernah. Bahkan berhadapan dengan hal begitu nggak gampang. Contoh ya, kamu punya saudara. Waktu kecil kayak gini masih enak-enak. Tidak begitu peduli tentang harga diri, perasaan, dan sebagainya. Tapi kalau sudah dewasa, itu beda loh rasanya. Kalau disakitin itu harga dirinya, sakit hatinya luar biasa. Beda banget. Kalau anak kecil kalau ketemu kan gitu kan, habis marah-marahan mereka pindah bermain kemana gitu. Habis mereka pergi ke sana lupa, lalu datang main lagi. Itu anak kecil. Karena kalau kamu mulai makin besar, mulai ingat sakit hatinya. SMP dia mulai, musuh gue itu. Iya musuh gue. Kenapa emang gak mau ketemu sama dia? Musuh gue. Musuh gue. Dia udah tahu musuh. Dia udah tahu orang-orang yang membenci dia. Orang-orang yang nyakitin hati dia udah tahu, mulai tahu nih. Nah, dia yang dia udah tahu kemudian dia mulai menghindar. Tidak mau ketemu, tidak mau bersapa, tidak mau tahu dan sebagainya. Nah, kalau itu saudara, itu akan lebih susah. Nah, Pak Abraham sering ketemu tuh kayak begitu tuh. Saudara, kemudian karena harta, karena uang dan sebagainya, tidak mau kenal saudara. Karena dia lebih kaya, karena dia ingin ini itu, akhirnya dia ambil haknya orang lain, hak saudara-saudaranya. Lalu dia sambil bersenang-senang di atas. Nah, bisa juga kayak begitu terjadi di dalam keluarga. Dan mereka dengan tega. Tahu tega? Mereka nggak peduli tentang perasaanmu. Mereka nggak peduli tentang kesulitanmu. Mereka tidak peduli tentang apa yang kamu alami, rasakan. Bodoh amat buat mereka.
Nah, Alkitab bilang bahwa kita harus melayani dengan kasih. Nah, orang Kristen itu salah satu ciri khas utamanya adalah kasih. Ciri khas utama salah satu dari orang Kristen adalah apa? Kasih. Kasih. Nah, jadi dasar melakukan kebaikan itu harus karena Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena ditekan, bukan karena nggak enakan, bukan karena nanti orang bilang apa, bukan karena saya itu orang Kristen jadi saya harus buat baik dan seterusnya. Enggak, dasarnya harus pertama dengan rela dan senang hati. Jadi kalau kamu buat baik harus rela dan senang hati. Dasarnya karena kamu bersyukur dan berbahagia karena Tuhan. Begitu. Jadi kalau Nadia ngasih sesuatu harus karena berbahagia, bersukacita, bersyukur karena Tuhan. Jangan Nadia ngasih, ini bukan maksa-maksa sih. Mau nggak nih? Mau nggak? Temannya jadi nggak enak, ya udah nggak udah. Iya nggak apa-apa deh, gua ngasih aja deh, nggak apa-apa. Ngasihnya udah nggak rela, nggak dengan senang hati, sudah dengan terpaksa. Setiap orang yang disebut orang Kristen yang percaya Yesus, salah satu hal penting yang butuh menjadi bagian hidupnya adalah pelayanan. Nah, terus Pak Abraham anak SMP kayak saya pelayanannya apa? Pelayanan itu luas, banyak sekali pelayanan. Persoalannya dasarnya dulu, kamu melayani kenapa? Karena papa majelis. Oh, bisa, boleh. Saya melayani kenapa? Karena memang saya orang Kristen, jadi saya harus melayani. Bisa. Tetapi dasar dari orang mau melayani itu apa sebenarnya? Dasarnya karena dia sadar bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Jadi dia mau berterima kasih kepada Tuhan, salah satu caranya adalah melayani. Nah, kalau anak SMP kayak saya Pak Abraham, lalu saya mau buktikan bahwa saya itu mencintai Tuhan. Dari hati saya memang mencintai Tuhan. Kata Pak Abraham, salah satu buktinya adalah pelayanan. Nah, anak SMP kayak saya pelayanannya apa? Banyak pelayanan. Apa aja tuh Pak Abraham? Yang pertama, kamu bisa melayani dimulai dari rumah. Masa pelayanan di rumah sih Pak Abraham? Dasar kamu berbuat hal-hal yang baik di rumah, bekerja di rumah, membantu orang tua dan sebagainya. Kalau kamu dasarnya karena kamu mau taat firman Tuhan, kamu mengasihi Tuhan dan kamu mau jadi berkat di rumah, maka kamu bisa melayani dari rumah. Apa contohnya? Contohnya yang pertama adalah kamu mulai dengan jadi berkat di rumah, membantu orang tua, belajar dengan baik, memberikan sikap dan perilaku yang baik kepada orang. Itu melayani. Pak Abraham, emang pelayanan model kayak begitu? Emang pelayanan itu harus di rumah? Setahu saya Pak Abraham pelayanan itu di gereja. Nah, mari kita jangan batasi pelayanan itu di gereja. Karena kalau di gereja itu adalah pelayanan terhadap organisasi gereja atau kegiatan ibadah gereja. Tapi pelayanan sesungguhnya adalah kita memberi hidup kita kepada orang lain, dasarnya karena kita cinta Tuhan. Orang lain itu siapa? Orang tua kita. Orang lain itu siapa? Teman-teman kita. Orang lain itu siapa? Saudara-saudara. Jadi kalau kamu bisa buat baik, mendoakan saudaramu, mungkin dia berlaku curang kepada keluarga kamu, dia berbuat hianat kepada keluarga kamu. Bisa saja harusnya harta bagian orang tua kamu itu harusnya dapat bagian, tapi diambil oleh saudara bapak kamu atau saudara mama kamu. Tapi kamu tidak marah, malah kamu mendoakan dia. Itu pelayanan. Contoh, mama kamu diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tetapi kamu melihat hal itu dan kamu merasa, kok begitu ya punya saudara-saudara ya? Kok gitu amat? Tapi kamu pulang, kamu tidak benci kepada mereka. Kamu malah mendoakan mereka. Kamu bilang, Tuhan Yesus, tolong agar mereka sadar.